Halo guys, back with me Raymond. Kalian udah pernah dengar belum yang namanya nitku? Pasti udah tahu lah ya. Tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang mungkin masih belum memahami apa itu nitku, terus kemudian apa perbedaannya dengan NPWP cabang, terus dampaknya ke depan seperti apa. Jadi saat ini aku akan coba kita baca bareng-bareng ya untuk nitku ini dan kita belajarin untuk nitku ini seperti apa. Nah, di tulisan di DDTC ini ada tulisan seperti ini. Ada nitku NPWP cabang apakah tidak berlaku lagi? Jadi ada orang yang bertanya seperti ini. Perkenalkan, namanya Rossi. Dia adalah Group Tax Manager di salah satu perusahaan manufaktur. Kantor pusat kami berlokasi di Jakarta, namun kami memiliki cabang perusahaan di Karawang. Kantor cabang tersebut menggunakan NPWP cabang untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satunya berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 21. Seperti biasa ya, kalau kita punya NPWP cabang, maka seluruh PPh 21, PPh 23 yang terjadi di dalam cabang tersebut, ya kita harus laporkan gitu ya, kita harus melakukan pemotongan dengan NPWP cabang itu. Kami mendengar terdapat aturan yang menyatakan bahwa NPWP cabang akan digantikan dengan nitku. Pertanyaannya, seperti apa mekanismenya dan sejak kapan aturan tersebut mulai berlaku? Mohon penjelasannya, terima kasih. Jawabannya simpel sebenarnya, ya, tapi kita baca aja. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Rosi, bla 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 gitu ya. Udah, ya, peraturannya seperti yang kita lihat adalah PMK 112 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK 136 tahun 2023 disebutkan bahwa terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan NPWP cabang sebelum peraturan menteri ini berlaku, Dirjen Pajak memberikan nitku. Artinya, ketika kita punya NPWP cabang, maka secara otomatis DJP akan mengenerate secara otomatis ya, mengenerate nomor nitku ini. Nomor nitku ini akan digenerate secara otomatis dan akan memiliki 22 digit. 16 digit pertama adalah nomor NPWP pusat, sedangkan nomor 6 digit berikutnya yaitu terkait dengan nomor urut daripada cabang-cabang yang ada. Berdasarkan pada ketentuan di atas dapat dilihat melalui PMK 112 tahun 2022 dan seterusnya gitu ya. Diatur bahwa Dirjen Pajak akan menerbitkan nitku. Oke. Nitku dapat diberikan oleh DJP kepada wajib pajak melalui 4 saluran. Udah ya, kita next saja. Perlu diketahui bahwa fungsi dan kedudukan nitku berbeda dengan NPWP cabang. Nah, ini yang penting, teman-teman. Nitku tidak memiliki kewajiban perpajakan. Seluruh kewajiban perpajakan dilakukan secara terpusat dengan menggunakan NPWP pusat. Artinya tidak ada lagi pelaporan PPh 21 dan juga PPh-PPh lain di setiap cabangnya. Tapi apakah itu aja? Nanti kita bahas ya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud termasuk penyetoran pajak dan pelaporan SPT. Salah satu contohnya adalah penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 tiap masa pajak. Selama ini penyetoran dan pelaporan dilakukan sesuai NPWP cabang masing-masing. Nantinya seluruh kewajiban penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 akan dilakukan secara sentralisasi dengan menggunakan NPWP pusat. Kedepannya, nitku dapat dilihat pada menu profil DJP online NPWP cabang. Jadi taxpayer portal ya. Sebagai informasi, nitku terdiri atas 22 digit tadi yang sudah dijelaskan. Sebagai contoh NPWP kantor pusat bla kemudian maka nitku-nya akan menambahkan 6 digit setelah NPWP kantor pusat. Jadi inilah ya, ini nomornya. Meskipun kewajiban perpajakan hanya dapat dilakukan dengan NPWP pusat, PIC NPWP pusat dapat memberikan role akses ke PIC di cabang atau nitku agar dapat membuat faktur atau bukti potong. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini yang menjadi perbedaan. Jadi yang tadi pertama,
NITKU itu tidak memiliki kewajiban perpajakan. Artinya tidak ada pelaporan dari setiap NPWP cabang itu. Tetapi dia bisa membuat faktur ataupun bukti potong dengan menggunakan NITKU cabang. Ya, nanti kita lihat ya. Perlu dicatat kembali bahwa penggunaan NITKU nantinya akan berlaku secara menyeluruh per 1 Juli 2024. Ini kita lihat peraturannya ya. Nanti kita lihat peraturannya. Dengan demikian hingga 30 Juni 2024 wajib pajak cabang tetap dapat menggunakan NPWP cabang. Artinya kalau sampai dengan 30 Juni kita mau memiliki NPWP cabang, maka harus melakukan pendaftaran NPWP cabang seperti biasa. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita menunggu aja, enggak, tetapi kita langsung melakukan pendaftaran NPWP cabang untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu bagaimana nanti di 1 Juli? Maka secara otomatis NPWP cabang itu akan terdelusi dan menjadi NITKU. Itu secara otomatis oleh DJP. Tetapi bagaimana untuk cabang-cabang yang tidak memiliki NPWP? Maka contoh di dalam satu wilayah yang sama dengan kantor pusat biasanya tidak dibuatkan NPWP cabang. Nah, dengan NITKU ini semuanya dia akan dimiliki. Jadi maupun yang di dalam satu wilayah pun dia akan memiliki NITKU yang berbeda. Nah, artinya gini, kita harus memahami bahwa NITKU ini bukan hanya sebagai pengganti NPWP cabang, tetapi NITKU ini akan berlaku seperti layaknya identifikasi tempat kegiatan usaha saja. Ya, saja. Nah, artinya NITKU ini tidak digunakan untuk melakukan kewajiban perpajakan, tetapi dia hanya untuk melakukan pemberitahuan seperti layaknya informasi ini akan digunakan oleh pemerintah pusat bahwa oke, di sini ada potensi perpajakan, mungkin ada pembagian untuk pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seterusnya. Kalau kita sebagai wajib pajak, fungsinya apa? Ya fungsinya kita akan bisa melakukan identifikasi berapa sih sebenarnya cabang yang kita miliki. Dengan adanya NITKU ini menurut aku kerumitan di dalam pelaporan perpajakan dan juga pembayarannya itu semua akan bisa tereduce gitu ya, tereduksi betul-betul sehingga pembayarannya juga, pelaporannya juga, yaitu dengan menggunakan NPWP pusat. Yuk kita lihat ya ke peraturannya. Nah, peraturannya ini sebenarnya yang tadi sudah dibilang, yaitu PMK nomor 136 tahun 2023. Kita lihat di sini di dalam pasal 9. Terhadap wajib pajak yang telah diterbitkan NPWP cabang sebelum peraturan menteri ini mulai berlaku, Dirjen Jenderal Pajak memberikan NITKU. NITKU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui, ini tadi ya yang 4 saluran tadi, kemudian NPWP cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Artinya kalau kita punya kewajiban perpajakan sampai dengan 30 Juni, maka posisinya kita tetap harus melakukan pelaporan dengan NPWP cabang. Oke. Kemudian kita lihat lagi ya yang terkait dengan ini ya, ini sudah. Nah, ini terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 ini di dalam pasal 11. Wajib pajak menggunakan NITKU sebagai identitas ya. Jadi hanya identitas saja tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan. Kemudian ya di dalam pasal 12 NPWP cabang digantikan dengan NITKU dalam penyesuaian NPWP dan NITKU dalam sistem administrasi pihak lain yang terdampak. Artinya ketika kita ada lakukan pemotongan, kita bikin bukti potong,
ya, kita bikin juga faktur, maka secara otomatis kalau kita menyerahkan atau kita melakukan pemotongan kepada cabang tertentu, maka secara otomatis tidak boleh tidak ditulis NITKU-nya, gitu ya. Jadi NPWP pusat pasti digunakan, ya. Kalau enggak mau gimana lakukan bukti potongan, nggak mungkin ya. Tetapi itu juga harus ditulis juga untuk cabangnya, yaitu dengan kode urut cabangnya, yaitu NITKU-nya itu. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu ini semua, syukurnya di pajak ini ada semacam summary, ada FAQ-nya, ya. Ada beberapa hal yang penting, nggak semuanya ya kita baca. Ya, kayak gini nih. Jika tidak semua kantor cabang yang tadi aku udah bilang tidak memiliki NPWP, apakah akan didaftarkan dan dilaporkan? Jika terdapat wajib pajak memiliki kantor cabang namun tidak memiliki NPWP cabang, maka sesuai ketentuan perpajakan saat ini, wajib pajak harus mendaftarkan diri kantor cabang tersebut ke KPP lokasi untuk diberikan NPWP cabang. Sampai dengan kapan? Ya kalau ini kan udah yang lama ya, tapi kalau sekarang ya sampai dengan 30 Juni 2024. Kalau nanti tanggal 1 Juli 2024 kalau tidak ada mundur ya, maka ketika kita punya cabang ya nggak perlu lagi gitu ya, nggak perlu lagi melakukan pendaftaran NPWP cabang. Oke? Lalu nanti gimana caranya? Nanti caranya adalah di dalam pendaftaran tersebut dilakukan di dalam taxpayer portal saja. Jadi tinggal tambahin nanti secara otomatis NITKU-nya ada gitu ya. Jadi jauh lebih simpel. Kemudian ada lagi yang nomor 3, untuk badan usaha yang menggunakan NPWP cabang, bagaimana cara mengidentifikasinya? Apakah terdapat digit tertentu? Ya jelas ya, ini ada 22 digit, jadi 16 digit. NPWP utama, 6 digitnya adalah NPWP, ya bukan NPWP, adalah nomor urutnya. Jadi NITKU itu punya 22 digit gitu ya. Nah ini nih, ketika ada pemotongan pajak kepada vendor yang status vendornya adalah cabang, apakah identitas bukti potong pajak yang diterbitkan ke depannya adalah NITKU-nya vendor, bukan NPWP lagi, karena status vendor yang dipotong adalah cabang dari si vendor tersebut. Dalam hal melakukan pemotongan pajak terhadap vendor yang berstatus cabang, maka dalam bukti potong PPh yang diterbitkan akan memuat NPWP pusat baik dari sisi identitas pemotong maupun pihak vendor yang dipotong. Terdapat tambahan informasi NITKU dalam bukti potong PPh, namun terbatas pada NITKU pihak selaku pihak pemotong untuk menunjukkan kantor cabang yang melakukan transaksi pemotongan kepada vendor. Dalam hal memberikan akses kepada kantor cabangnya untuk menerbitkan bukti potong PPh. Ya, jadi posisinya kalau kantor pusat memberikan akses untuk melakukan cabangnya untuk bisa membuat bukti potong, maka secara otomatis NITKU-nya harus dicantumkan. Jadi terdapat tambahan informasi NITKU dalam bukti potong PPh. Namun terbatas pada NITKU pihak selaku pihak pemotong. Ya, jadi pihak selaku pihak pemotong. Jadi bukan pihak yang dipotong tetapi pihak pemotongnya siapa gitu ya. Cabang mana, nomor urut mana gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian nih ada lagi apa nih? Kita lihat ya. Bagaimana kantor cabang kami dapat memperoleh NITKU? Tadi secara sudah diberikan secara jabatan. Tadi udah diinformasiin ya bahwa seluruh NPWP cabang nanti secara otomatis akan dilakukan yang namanya tergenerate secara otomatis. Tetapi kalau yang nggak punya NPWP cabang sebelumnya gimana? Nah, dia akan diberikan secara jabatan. Kalau nggak ada gimana? Ya kita tinggal tambahkan di dalam taxpayer portalnya gitu ya. Untuk cabang yang belum memiliki NPWP cabang, bagaimana proses perubahan datanya? Nah, yang disebutkan harus dilakukan. Apakah dilakukan secara terpusat oleh NPWP atau kantor pusat kepada KPP pusat?
Betul, NPWP cabang dapat melakukan cetak ulang kartu NPWP dan SKT ke KPP terdaftar untuk mendapatkan informasi NITKU. Cabang yang belum memiliki NPWP sampai dengan 30 Juni 2024 dapat melakukan pendaftaran NPWP cabang dan akan diberikan NPWP cabang bersama dengan NITKU. Ketika implementasinya, kantor pusat dapat melakukan perubahan data untuk menambahkan alamat cabang dan akan diberikan NITKU secara langsung. Jadi nggak perlu daftar lagi. Nanti setelah 1 Juni, 1 Juli, maka secara otomatis kita tinggal tambahin aja di dalam tax service portal dan itu jauh lebih simple. Rata-rata informasinya selalu mengatakan bagaimana untuk mendapatkan, ya ini ke bawah juga ada, nanti bisa dicari di pajak.go.id untuk nyari yaitu tentang NITKU ini. Jadi secara otomatis bahwa kesimpulannya deh ya, kesimpulannya NITKU itu akan dibentuk secara otomatis. Kemudian NITKU itu akan diberikan secara jabatan bahkan ketika NPWP-nya, NPWP cabang tidak ada gitu ya. Dia akan diberikan secara otomatis secara jabatan. Kemudian apakah perlu dipadankan? Ya maka tidak ya, nggak perlu dipadankan NPWP cabangnya sehingga menjadi NITKU, itu nggak perlu. Kemudian NITKU itu tidak memiliki kewajiban perpajakan. Ini yang paling penting. NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Artinya seluruh kewajiban perpajakan yang biasa kita lakukan sebelumnya untuk pelaporan PPh 21, 23 dan sebagainya itu dihentikan. Ya, dan semua dipusatkan di dalam NPWP pusatnya. Itu aja teman-teman, semoga informasi ini bisa berguna dan bisa dijadikan panduan. Soalnya sebentar lagi udah tinggal 1 Juli, artinya kita sebagai wajib pajak udah harus concern gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita juga masih gelagapan banget gitu ya, bahwa kita bikin bukti potongnya kayak gimana, terus kemudian apa itu NITKU, mungkin ada yang belum paham juga gitu ya NITKU itu seperti apa. Ya intinya yuk kita sama-sama belajar terus supaya semuanya bisa saling kebantu gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau komen silahkan komen, kalau ada yang mau tanya ya tanya. Oke guys, see you, bye-bye.